wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul kembali hari ini pada kajian rutin yang diadakan oleh PTA Si Keagamaan Savana Islamic School Secondary dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah senantiasa dijadikannya kita sebagai seorang muslim. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, suri teladan kita semua, Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin, tabiut dan tabiin, dan semoga tercurahkan pula kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir kelak. Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Ustadz Bendri. Jazakallah khair, Ustadz sudah bersedia untuk mengisi lagi kajian di Savana Islamic School, menyambung dari tema yang sebelumnya, yaitu menjadi orang tua yang dirindukan anak, bagian kedua. Baiklah, sebelum memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa sebelum menuntut ilmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, tidak berpanjang kalam lagi. Bila Ustadz Bendri sudah siap, bisa dimulai Ustadz kajiannya. Afwan. Baik, Ustadz. Ya, mengulang sedikit dari yang kajian kita yang pertama dengan Ustadz Bendri. Jadi waktu itu catatan saya naik. Jadi waktu itu disampaikan oleh Ustadz bahwa pentingnya bonding antara orang tua dan anak, dan jika belum terjadi bonding maka akan terjadi beberapa hal yang akan terjadi pada anak, yaitu anak akan selalu melawan dengan apa yang kita perintahkan. Kemudian anak akan memiliki self esteem yang rendah. Jadi ekspresinya minimalis, matanya tidak berani melihat lawan bicara ketika berkomunikasi, dan anak memiliki banyak masalah. Tidak mau cerita kepada orang tua. Tempo hari Ustadz juga sudah menyampaikan beberapa cara untuk meningkatkan bonding kepada anak, dan insya Allah hari ini akan dilanjutkan lagi ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bisa dimulai kajiannya? Boleh izin sebentar Mbak ya? Masih ada persiapan sedikit lagi Ustadz Bendri. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, makasih.
Jadikan Quran cahaya, petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang. Jadikan Quran penerang yang Rabbal Alamin. Ustadz Anof, mohon di volumenya. Mohon maaf, kami sambil menginfo untuk kegiatan kajian bulan depan, insya Allah akan diisi oleh Dr. Zaidul Akbar dengan tema makanan yang menyusahkan dan makanan yang menyenangkan untuk tubuh. Insya Allah akan dilaksanakan di jam yang sama, hari Selasa 8 Februari 2022. Semoga Bapak Ibu dan Sayyidah serta Ustadz bisa ikut hadir dalam kajian kita bulan depan seperti pada hari ini juga. Kemudian kami juga menyampaikan dari PTI Inspeksi Keagamaan, sampai saat ini kami sudah melaksanakan kegiatan kelas bahasa Arab memasuki bulan, insya Allah sampai bulan ke-7. Semoga bisa dilanjutkan sampai pembahasan di bukunya bisa selesai dan ibu-ibu bisa lancar berbahasa Arab. Demikian. Ustadz Bendri, apakah sudah bisa dimulai? Ya, jadi biasanya memang kajian kita di siang hari ya, jam 1 siang. Cuman karena anak-anak sudah mulai 100% PTM dan ada kendala ibu-ibu untuk penjemputan anak-anak, jadi kita majukan di pagi jam 10. Semoga untuk berikutnya juga
untuk berikutnya akan selalu di jam 10 ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Semoga bisa lanjut hadir selalu di kajian kami. Baik, Ustadz sudah siap? Bisa dimulai? Insyaallah. Iya, baik. Tafadhol Ustadz. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kampus pulang aja gratis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Ibu-ibu khususnya yang tergabung dalam kajian Majlis Ta'lim Wardatul Jannah yang merupakan bagian dari PTA Syafana Islamic School Parents and Teacher Association dari Sekolah Syafana Islamic School BSD tingkat secondary. Alhamdulillah di kesempatan di pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita untuk bisa bersuah bersilaturahim via daring untuk membahas sesuatu yang terkait dengan peran kita sebagai orang tua. Semoga kondisi hari ini di tengah isu bahwa terjadinya peningkatan lagi kasus pandemi, ya kita terus dijaga oleh Allah kesehatan kita lahir dan batin, ya, dan kita terus berharap agar tidak ada hal yang buruk lagi setelah ini, ya, walaupun kadang-kadang ya kita agak gemes ya dengan banyaknya isu yang konon akan ada lagi gelombang 3, gelombang 4 atau yang semisalnya. Ya kadang saya bertanya ini COVID atau pendaftaran sekolah ya. Karena yang gelombang biasanya pendaftaran sekolah. Tapi kita memohon tidak ada hal-hal seperti itu yang kita khawatirkan. Dan di kesempatan pagi ini kita belajar bersama meneguhkan peran kita menjadi orang tua yang dirindukan. Kita sudah belajar di sesi yang pertama, hakikatnya dari orang tua yang dirindukan, yaitu orang tua yang mampu mengikat hati. Dan itulah tahapan pertama yang harus dilalui sebelum kita menginginkan tahapan-tahapan yang lain. Apa yang disebut para ahli at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum engkau memberitahu. Jadi kita disuruh mengikat hati dulu. Sebagaimana juga ungkapan dari orang bule ya atau orang barat, connection before correction. Ya, jalinlah koneksi sebelum kita melakukan koreksi. Sebab mengkoreksi sebelum terjadi koneksi sia-sia. Seperti saat ini via daring misalnya, saya berusaha mengkoreksi atau menasihati ibu-ibu, tapi koneksi jaringan internetnya bermasalah. Ibu-ibu nggak dengar, tidak menyimak, pastinya malah kesel. Ini Ustadz ngomong apa sih gitu. Justru yang benar adalah menjalin koneksi. Dan ternyata kalau kita lihat dari apa yang sejatinya menjadi tugas pokok orang tua melalui tahapan connection ini, tahapan koneksi ini, kita akan dapatkan beberapa buah yang menjadi manfaat dari orang tua yang menjalin ikatan hati dengan anaknya. Di antaranya yang pertama, anak akan taat kepada kita meskipun berbeda keinginan. Dan ini salah satu yang bisa kita pelajari dari bagaimana seorang Nabi Ibrahim ketika meminta anaknya untuk disembelih. Ini juga menjadi sebuah pelajaran karena kita tahu bagaimana Ibrahim ini sosok ayah yang super sibuk. Tapi menariknya ketika dia pulang ke rumahnya, yang dia lakukan justru bawa golok gitu ya. Kebayang nggak pakai logika? Ada ayah jarang pulang, ya sekalinya pulang bawa golok gitu. Anakku sini sebentar mau disembelih gitu. Pastinya anak zaman now pasti kabur kalau punya model ayah kayak gini. Ini ayah model apa-apaan nih gitu ya.
Ya, orang mah pulang bawa oleh-oleh, nih bawa golok nih, nggak ngaco banget nih, toxic parent nih kan gitu ya. Orang anak zaman now mudah sekali mencap orang tuanya dengan kata-kata tersebut. Nah, beda. Bagaimana kata-kata yang dilancarkan oleh seorang Ismail Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat surah As-Saffat ayat 102. Ketika Ibrahim memulainya dengan suatu dialog yang ringan yang menunjukkan betapa pekanya seorang ayah dalam menjalin koneksi. Alih-alih memerintahkan anaknya, memaksa anaknya, karena pemaksaan malah membuat anak semakin merasa jauh, bahkan anak-anak merasa makin benci. Makanya salah satu nasihat dari Syekh Muhammad Basir Ibrahim Al-Jaziri, kata beliau, la takrahu auladakum, jangan kamu keras dan memaksa anak-anakmu, fa innahum yaj'aluna nifaq, sesungguhnya sifat kerasmu, pemaksaanmu akan membuat anakmu menjadi munafik. Justru ini yang kita khawatirkan. Anak-anak munafik yang dimaksud adalah yang di depan ortunya soleh, di belakangnya liar gitu. Banyak tuh kasusnya. Dia pakai hijab, rajin sholat, begitu ngekos lepas. Ini yang salah satu disebabkan pola asuh yang lebih cenderung memaksa. Ini yang sejatinya tidak diajarkan dalam Islam. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya di dalam surat Ali Imran misalnya ayat 159, Allah sudah memberi isyarat bagaimana sikap Rasul yang harus dilakukan kepada para mad'unya, ya. Kata Allah dalam ayat ini, fabima rahmati minallahi lintalahum, disebabkan kasih sayang Allah engkau bersikap lembut kepada mereka, ya. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulik, sekiranya kamu keras, ya, memaksa, lagi kasar, niscaya mereka akan kabur dari sekitarmu. Inilah isyarat betapa Allah mengajarkan aspek psikologi manusia. Kalau kau ingin membuat mereka mendekat, mudah diarahkan, maka bersikap lembutlah. Ya, dalam hal inilah Ibrahim mencontohkan. Meskipun perintah Allah yang namanya menyembelih ini adalah suatu kewajiban qadha yang ditetapkan kepada Nabi Ibrahim bersama Ismail, tapi Ibrahim menjalankan suatu metode yang harus kita pelajari. Kewajiban bukan berarti harus dipaksakan, tapi disampaikan dengan cara bijak. Ini juga jawaban atas sebagian ortu yang kadang serampangan memakai hadis, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Karena udah 7 tahun langsung panggil sini, sholat. Disuruh sama Rasulullah, disuruh sama Allah, nggak begitu. Ini salah satu pemahaman yang bodoh, pemahaman yang lugu kalau menurut saya, bahasa halusnya, yang dia tidak memahami bahwa perintah itu alias sesuatu yang wajib tapi disampaikan tentu dengan cara yang hikmah. Sebagaimana Ibrahim, walaupun perintah Allah akan menyembelih Ismail, dia tidak ujuk-ujuk nyeret anaknya. Kemudian anaknya protes, mau kemana ya? Udah jem aja, mau sembelih, nanya mulu. Perintah Allah nih, ya. Udah takbir, Allahu Akbar, nggak begitu. Ya, apa yang dilakukan? Beliau mengatakan, ya bunaya. Dan dipanggillah anaknya dengan panggilan yang disebut isim tasghir li tahabbub. Wahai anakku sayang. Coba lihat. Mulai dari sapaan aja sudah menunjukkan bahwa koneksi kepada anaknya sudah dijalin. Ya, kalau ingin kita menjalin koneksi, mulai dengan sapaan yang menyenangkan. Ya, dalam teknik dagang juga begitu ya. Kalau pengen pelanggan, pengen betah ya, bahkan menjadi membeli dagang kita, sapalah dengan seperti dilakukan oleh penjaga kasir Indomaret ya. Pagi ganteng, malam kakak, bunda cantik, silakan gitu ya. Kita jadi betah ya, jarang-jarang karena di rumah suami jarang-jarang muji cantik. Yang ada nih gentong kok taruh di sini, kan kita keki banget, mentang-mentang berat badan nambah. Tapi giliran penjaga Indomaret manggilnya kakak, nggak dipanggil nenek, ya padahal kita udah punya anak, ya ada cucu, gitu, tapi dipanggil kakak, serasa muda gitu. Jadi kalau pengen merasa muda, sering-sering ke Indomaret atau ke mall terdekat. Itu membuat ibu-ibu betah di sana, karena disapa dengan panggilan yang membuat merasa awet muda. Begitulah yang dilakukan oleh seorang Ibrahim, dia menyapa. Makanya dia memerintahkan, menjelaskan perintah Allah tidak dengan kata-kata yang membuat seram. Ya, dia katakan, ya bunaya, wahai anakku sayang. Inni arafil manami anni adzbahuka. Sesungguhnya ayah mimpi nak di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Fangdur madataro. Kira-kira bagaimana menurutmu? Coba lihat.
Betapa elegannya Ibrahim setelah memanggil anaknya dengan panggilan sayang, dia menjelaskan apa yang disebut para ahli sebagai contextual word. Contextual word adalah menjelaskan kepada anak akan situasi yang terjadi yang dia harus paham realitasnya. Ya, alih-alih mengatakan bahwa ini mau disembelih, tidak dijelaskan dulu. Ini Allah merintahkan. Ya, seperti misalnya meminta anak pakai masker ya. Saya dulu waktu pandemi lagi Delta itu lagi ini kan lagi kencang-kencangnya disarankan orang pakai double masker ya. Salah satu kebiasaan anak saya yang lanang tuh yang laki-laki biasanya kalau main tuh malas pakai masker gitu. Ya, dan kadang-kadang ya uminya masih dengan pendekatan yang mau pakai masker ya udah dibilangin kalau main itu pakai masker, ntar kalau tangkap gimana. Dan di situ dia kadang-kadang protes ya, apa sih juga di sekitar sini doang gitu ya. Maka ketika kita ubah kemudian kita bilang, Bang, kemarin itu data yang COVID itu sudah sampai puluhan ribu, Bang. Yang meninggal ini sekarang nggak main-main banyak, Bang. Teman Abi ini baru yang meninggal, ada Ustadz ini meninggal, Bang. Ternyata COVID ini bukan bercandaan. Jadi mau serius. Dan ini virus yang masuk ini lebih ganas lagi kalau konon gitu. Nah, saran para pemerintah, ahli kesehatan menjaga diri pakai masker. Ya. Jadi kondisinya seperti ini pakai masker. Menurut Abang gimana? Jadi seperti Ibrahim mengatakan fangdhal madzatar. Bagaimana menurutmu? Ajaib ya. Umumnya kata uminya apaan sih, dia bilang oke deh gitu deh. Oke deh gitu. Dia langsung singkat. Dan ini juga yang kita kira-kira disampaikan Ismail ketika ayahnya bilang, "Nak, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Maka jawaban Ismail ini kita lihat dari sisi aspek psikisnya sebagai seorang anak. Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku sayang. Ya, wahai ayahku sayang. Dan ini menarik karena dia mengatakan ayahku sayang. Jadi karena ayahnya memulai dengan panggilan sayang, anaknya pun membalas. Ya, inilah salah satu prinsip dalam Islam. Kalau ingin anak menyayangi kita, sayangi anak sebelumnya. Kalau enggak ingin anak mendurhai kita, jangan pernah mendurhai anak. Ini kan prinsip dalam Islam. Robbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shogiro. Ya Rob, ampunlah dosaku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka karena dia menyayangiku waktu kecil. Jadi ada prinsip doa saling berbalas di sini. Jadi ketika Ibrahim memulai dengan ya bunayya, anaknya mengatakan ya abati. Ya, kalau kita terbiasa memanggil anak dengan panggilan sayang, anak pun akan berusaha memanggil kita panggilan sayang. Sebagian besar orang tua yang mungkin mendapatkan julukan buruk, misalnya anak-anak kalau ngomong sama temannya nyebut kita misalnya dengan panggilan-panggilan yang buruk, kadang ada ya seperti itu. Bisa jadi karena dia tidak pernah mendapatkan kata-kata yang baik dari kita. Ini prinsip yang fix di dalam Islam. If'al ma tu'mar, kata Ismail. Lakukanlah perintah Allah kepadamu, satajuduni insyaallahu minas sabirin. Semoga kau dapati aku sebagai anak yang sabar. Inilah yang menarik, yang menurut Said Qutb kita membahas dari ayat ini. Jawaban Ismail ini jawaban yang sejatinya memberi isyarat. Pertama, Ismail takut. Sebenarnya Ismail takut. Maksudnya apa? Manusiawi sebagai seorang manusia akan disembelih pastinya takut. Buktinya takut apa? Lazimnya dalam bahasa Arab, orang tuh kalau benar-benar berani, taat atas perintah, itu nggak jawab satajiduni insyaallah. Tapi dia jawab dengan mantap, seperti labbaik. Labbaik, itu misalnya. Atau dalam ayat lain, atau dalam redaksi lain misalnya, sami'tu wa ta'tu, sami'na wa ta'na. Saya dengar, saya taat. Silakan sembelih. Tapi jawaban ini nggak keluar dari lisannya Ismail. Yang dia bilang satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, dalam hal ini dia mengatakan kelak kau dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Maka di sini ada sebuah jawaban, ada sebuah penggambaran menarik. Hakikatnya Ismail takut, tapi dia memaksakan diri untuk berani dengan kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, artinya dia melakukan itu memaksa dirinya, bukan dipaksa oleh orang tuanya. Bedakan ya, bukan dipaksa orang tuanya, tapi dia memaksa dirinya.
Ya, bedakan antara anak merasa terpaksa dari orang tua, terpaksa dari dirinya. Satajiduni insyaallah minasabirin. Nah, apa alasannya Ismail melakukan ini? Jawabannya sebagai ulama minimal dua. Satu, karena bukti tauhid yang memang menghujam yang dikenalkan dari kecil oleh orang tuanya. Yang kedua adalah karena cintanya yang kuat kepada orang tuanya, rindunya yang kuat terhadap ayahnya, maka dia mengupgrade, memaksakan dirinya. Karena cinta dalam tanda kutip membuat orang itu yang tadinya malas menjadi semangat. Ya, yang tadinya nggak bergairah jadi bergairah, yang tadinya ogah jadi mau, ya. Itulah hakikat cinta. Maka Ismail memaksakan dirinya. Satajudun insyaallah. Maka inilah sebuah jawaban yang sederhana. Kalau anak kita selalu membantah, kalau anak kita selalu ngeyel, suka ngelawan, dibilang A, malah dikerjakannya B, bilang B malah C, maka jawaban sederhananya, maaf nih saya ngomong agak kasar, berarti kita belum dicintai. Itu kata kuncinya. Berarti kita belum cintai. Jangan GR, sebatas memberi makan saja belum tentu memberi cinta. Karena belum kebutuhan anak bukan hanya sekedar makanan fisik. Ditambah udah nggak ngasih makan alias kita ini pelit, perhitungan ya. Dalam urusan-urusan nafkah nggak pernah, ditambah juga kebutuhan psikis. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara membuat orang itu taat dengan memenuhi kebutuhan dasar. Coba lihat surat Al-Quraisy ya yang dijelaskan oleh Allah ketika Allah memerintahkan misalnya kepada hambanya falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Jadi Allah meminta hamba-hambanya menyembah dirinya. Tapi Allah memberikan sebuah alasan yang menunjukkan setelah dua hal ini dipenuhi, Allah baru memerintahkan. Apa kata Allah? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah mengenyangkan kamu dari rasa lapar, berarti Allah berikan kebutuhan fisik. Ya, perhatikan, sudah kebutuhan fisik. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kamu rasa takut, berarti Allah memberikan kebutuhan psikis. Lihat, ketika kebutuhan fisik dan psikis terpenuhi, baru Allah bilang, "Falyabudu rabb hadzal bait." Inilah teknik yang sejatinya kita harus pahami. Anak mudah diperintahkan kalau fisik dan psikisnya terpenuhi. Memerintahkan anak lagi lapar susah. Apalagi anak laki-laki. Laki-laki itu kalau lagi lapar gelisah. Wah, bisa marah-marah, ngamuk-ngamuk. Makanya kalau mau nasihatin laki-laki, ajak makan dulu. Ajak makan. Kalau perlu makanan yang selama ini dia selalu dilarang dan sejatinya halal, tapi makanya karena mungkin ikut mazhabnya Dr. Zaidul Akbar gitu ya. Jadi ketat gitu ya. Nah, rimpang-rimpangan. Ya kamu hari ini jahe sama kunyit ya gitu ya Allah. Misalnya gitu ya. Atau buah-buahan saja gitu ya. Bahkan anaknya doyan banget sama mie goreng Indomie gitu. Enggak boleh, itu enggak bagus buat kesehatan kamu. Ya, tapi kita kan memahami bahwa itu enggak haram. Jangan menghalalkan apa yang harapkan apa yang Allah halalkan. Maka khusus kalau kita ingin menasihati dia, momen hari ini tiba-tiba dapat kita makan. Wah, mama buatin apa Indomie goreng kesukaan kamu double nak. Wah, telurnya 2. Itu bagi anak udah cukup itu. Gitu. Fisik penuhi, ya. Makanya perhatikan, jangan ngomong, jangan nasihati sebelum diajak makan. Makanya kadang masalah itu diselesaikannya di meja makan. Masalah kadang selesai di meja makan. Ya, ribut-ribut antar saudara selesainya di meja makan. Biasanya ajak makan gitu ya. Pilihannya kan 2. Kalau dia nggak setuju, kita kasih kopi. Kalau setuju kasih kopi, nggak setuju kopinya campur sianida atau gitu. Janganlah ya, itu jahat itu. Itu bercanda nih, Ibu, jangan ditiru. Ya. Intinya gitu. Yang kedua, wa amanahu min khauf. Dan berikanlah keamanan dia dari rasa takut. Artinya secara psikis nggak diteror. Ya, perhatikan kalau ingin ngomong sama anak tuh jangan kasih kode-kodean dulu. Misalnya bilang gini, segera ke ruangan sana, mama mau bicara kasus kemarin. Wah, itu teror dah.
Dia akan cari-cari, ntar dulu mah ya, ntar dulu mules mah, ntar mah gitu. Wa amanahu min khauf. Pastikan dia aman dulu. Jangan sampai dia udah kebayang, loh habis gua sama mama nih. Segera masuk ke kamar. Mama mau bahas Tupperware mama yang warna ungu kok bisa bawa robek gitu ya. Itu padahal itu kesayangan mama. Kamu tahu nggak tahu ya Tupperware udah tutup tahu. Jadi kita nggak usah bahas hal-hal yang bikin anak. Dua hal ini. Maka pada saat anak itu sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, kalau istilah para ahli safe and secure, ya. Maka safe and secure ini berujung kepada ketaatan. Ketaatan yang apa? Ketaatan karena cinta. Ketaatan yang membuat anak itu mengupgrade dirinya. Ortu yang dirindukan itu menang dari sisi ini ketika dia mengorder sesuatu dan anaknya mungkin nggak sesuai, tapi anak akhirnya iya deh mah, ya siap ya. Nah nanti dari Syafana lulus SMA-nya kamu kemana? Aku kayaknya mau ngambil kuliah ekonomi mah. Aku tuh pengen belajar banget jadi bisnismen, jadi menteri kalau perlu menteri keuangan. Ya, padahal mama udah berharap anak mama jadi dokter gitu. Aku pengen banget ada di antara anak mama jadi dokter. Kamu jadi dokter aja ya. Ya, mah. Kalau jadi dokter tuh aku malas ketemu pelajaran biologi gitu. Aku tuh agak-agak gimana gitu. Pengennya sih aku tuh senangnya minatnya di keuangan mah gitu. Tapi kamu kan bisa kata mamanya. Kamu pinter loh, kamu di kelas ranking mulu kok. Iya sih, tapi kan gimana ya Maya? Terus bilang, mama tuh pengen di antara anak mama dan jadi dokter. Kamu kan tahu mama penyakitan kan? Ya, jantung mama tuh sering berdebar-debar, terutama kalau akhir bulan ya, ngeliat buku tabungan. Kamu kan kasihan nggak sama mama gitu? Apa kata si anak? Ya udah deh mah. Doain ya, biar aku kuat kuliah di kedokteran. Doain ya, biar aku kuat kuliah di kedokteran. Coba lihat jawaban ini. Sebenarnya tuh anak mau kuliah di ekonomi. Tapi karena mama yang dicintai, yang dirindukan, yang bondingnya kuat, dia akan bilang doain ya mah. Dia akan memaksakan dirinya. Inilah yang harus kita pelajari. Bukan kita yang memaksa, tapi anak memaksakan dirinya. Inilah teknik yang kita kenal sebagai yang kita sebut taklif. At-taklif mengikat hati adalah bagaimana kita bisa membuat anak mau mengikuti taat karena kecintaan kepada kita. Karena ketaatan itu kan cuma dua ya. Kalau nggak cinta ya takut. Ya, ada anak yang taat tapi karena takut itu yang bahaya. Kita nggak mau anak kita taat ya. Taatnya karena takut karena kita ngancem. Ya misalnya nyuruh sholat tapi mamanya sambil di belakangnya ada samurai 3. Sholat nggak? Ya anak pasti sholat, orang ada samurai udah digantung. Atau mamanya bawa cambuk ya pastilah sholat. Tapi orang tua yang mengancam, menakut-nakuti, memang taat, tapi taat karena takut efeknya beda sama taat karena cinta. Kalau taat karena takut, yang pertama anak akan mengalami apa yang disebut luka pengasuhan. Kemungkinan besar dia akan merasa dendam. Setiap hari berdoa, ya Allah masukkanlah mamahku ke surga. Kalau bisa secepatnya, ya Allah. Jangan lama-lama gitu ya. Kan kita senang awalnya, Masya Allah didoain masuk surga. Tapi di belakangnya kok secepatnya nak? Ya Allah masa secepatnya, mama kan masih penasaran Pilpres 2024 calonnya siapa lagi, masa dia lagi kan. Jadi mamanya sendiri pengen umur panjang gitu karena pengen melihat Indonesia jaya lah di masa depan. Jadi kita lihat ya anak yang seperti ini karena udah nggak tahan. Jadi jangan karena taat karena takut. Ngancem itu bukan sesuatu yang membuat kita bangga. Ditambah kalau anak sudah seperti ini, yang kena itu psikisnya, mentalnya, kena mental. Anak-anak yang sering diancam takut-takuti akan mengalami yang sebut ya mengalami
self esteem yang rusak. Orang nyebutnya bullyable. Makanya anak-anak yang gampang dibully itu yang kelihatan. Kemarin ya saya sempat bahas di pertama cirinya matanya nggak berani menatap gerakannya minimalis ya kan. Kalau yang lain semangat, kalau dia itu ya kalau dia minimalis, yang lain maksimalis. Yang lain lompat ciat, kalau dia nggak bisa. Itu juga salah satunya. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Yang lain spontan ketawa. Kalau ada yang lucu, kok dia kaku kayak ikan dabo kering gitu ya. Jadi ini anak kayaknya artis Korea nih, Korea Utara maksudnya. Tegang kan? Ya, kayak orang Korea gitu, Korea Utara. Tegang, dingin ya, serasa di sebelahnya ada Kim Jong Un yang nodongin senjata gitu. Jadi anak-anak yang kayak gini tuh ngeri gitu ya. Dan yang ketiga, matanya tak berani menatap lawan bicara. Nggak berani mandang gitu ya. Maka kalau kita dapati kesimpulan ini anak sedang dalam kondisi tertekan. Sehingga anak-anak seperti ini sangat rentan dibully. Jadi bullier atau pebuli itu bisa ngelihat kok. Bahkan kalau belajar teknik hipnotis itu juga melihatnya dengan cara teknik ini. Ibu-ibu sadar nggak kalau di dalam praktek hipnotis itu selalu memulainya dengan ngangkat tangan dulu. Siapa yang di sini mau siap jadi orang kaya? Saya. Yang ngangkatnya tinggi-tinggi itu nggak bakal mau dihipnotis. Karena hal hipnotis tahu ini orang PD-nya kebangetan. Tapi yang ragu-ragu yang gini, Bapak mau? Iya. Nah sini Pak, kenalan dulu Pak gitu. Dari awal tuh dia udah kalah mentalnya. Nah itu gampang diarahkan. Itu gampang akhirnya dihipnotis. Jadi hipnotis itu pakai teknik membaca bahasa tubuh. Ya seperti itu. Ya. Jadi efeknya kalau takut seperti itu. Kalau cinta, wah Masya Allah. Makanya tugas ortu itu memastikan di umur 0 sampai 7 tahun itu saat akalnya belum aktif, maka habis-habisan kita mengikat hati. Karena 0 sampai 7 kan perasaan anak yang dominan ya. Anak tuh belum mengenal akalnya belum aktif ya. Karena di situ anak-anak cuma mengenal like or dislike. Suka atau enggak suka. Kalau dia suka, maka dia akan merasa dekat dan nyaman. Maka kalau dia suka, dekat nyaman. Apapun yang disampaikan oleh orang disukai akan dia ikuti. Taatnya dia karena dia memang merasa suka gitu. Dan inilah hal yang membuat seorang itu akhirnya mulai diarahkan. Makanya jangan heran bagaimana seorang Ibrahim misalnya lagi-lagi ketika Ismail beranjak dewasa dan sudah punya istri, dikisahkan bagaimana Ibrahim mengunjungi Ismail. Dan saat itu istrinya yang ada di rumahnya tidak tahu kalau yang mengunjungi adalah mertuanya. Ya, dia hanya tahu seorang bapak tua yang main ke rumah. Ditanya, "Kaifa asbahti ya banat? Bagaimana kabarmu, wahai anak perempuanku?" Orang Arab lazimnya manggil anak yang lebih muda jauh dipanggil anakku gitu ya. Sang menantu nggak tahu kalau ini ada mertuanya, maka dia malah cerita kondisi yang menunjukkan curhatannya yang selama ini menikah selama dengan Ismail. Dia malah curhat, aduh di rumah saya tuh nggak ada makanan, nggak ada lauk, nggak ada ini, aduh suami saya tuh orangnya tuh kurang gesit kerjanya, kira-kira gitu. Maka Ibrahim pun akhirnya memberi isyarat. Dia bilang nanti kalau suamimu pulang kasih tahu ya, ada bapak-bapak usia tua, cirinya begini-begini mencarinya. Dan sampaikan salamku kepadanya, gantilah palang pintu di depan rumah ya. Maka pulanglah Ibrahim ke Syam. Datanglah Ismail dari berburu di hutan dan dia bertanya, tadi sepertinya ada tamu di sini. Istrinya cerita, ya tadi ada bapak tua cirinya begini-begini mencarimu. Ismail mulai bengong tuh, mulai terenyuh. Oh, mikir ya. Terus Ismail bertanya, apa pesan bapak tua itu kepadaku? Dia cuma bilang ganti palang pintu yang ada depan rumah. Maka saat itu Ismail mulai berpikir dan mengatakan, ketahuilah istriku yang melakukan atau bertanya tadi adalah ayahku. Dan dia menyuruh aku menceraikan kamu. Karena itu hari ini kuceraikan kamu. Ya, ini luar biasa kisah ini mengajarkan dari sisi parenting. Ada 3 pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Ya.
Yang pertama ya, jangan pernah curcol sama mertua. Nah, ini pelajaran pertama ya. Jadi kalau ada masalah, jangan cerita-cerita sama mertua, simpen baik-baik. Mendingan sama ustadz atau ustazah ya. Karena mertua lazimnya biasanya akan memandang sisi subjektif ke anaknya. Ya, biasanya walaupun nggak semuanya. Yang kedua, Ibrahim sama Ismail jarang ketemu. Jarang ketemu. Tapi meskipun jarang ketemu, Ismail ngerti bahasa kode-kodean. Inilah dahsyatnya kalau hubungan sudah dekat sampai bahasa tubuh, isyarat tuh ngerti. Coba deh, bayang nggak ibu-ibu? Istrinya Ismail, tahu nggak kira-kira kalau artinya ganti palang pintu itu diceraikan? Nggak tahu ya, kalau dia tahu kan bodoh sekali kalau dia sampai cerita gitu. Mas, tadi ada bapak tua datang menyuruh kamu menceraikan aku gitu. Kan bodoh banget ya. Dia nggak tahu, dia taunya ganti palang pintu mungkin maksudnya ya mungkin disuruh rumah direnov gitu mungkin maksudnya. Jadi dia sampein gitu. Dia bilang ganti palang pintu. Ismail tuh ngerti loh. Makanya di antara dahsyatnya hubungan antara ortu dan anak yang saling merindukan, itu ada ikatan batin loh. Ibu akan tahu anak tuh sakit. Anak juga tahu sesuatu kalau mamahnya menyimpan sesuatu, gitu tahu dia. Dan dia ngerti walaupun mamanya ngomongnya nggak terus terang. Misalnya dia bilang gini. Misalnya dia bilang, mah nanti jam 9 aku mau malam aku mau ngumpul sama teman-temanku, boleh nggak? Di McD mah ada party teman deket aku. Boleh ya gitu. Mamanya udah ngasih isyarat tuh. Pulang jam berapa? Ya paling jam 12 malam, kan sekarang malam minggu mah. Mama kesel, jam 12 malam. Enggak sekalian pagi aja kamu. Anak yang nggak punya ikatan batin akan bilang, yes, baik banget mama, aku diizinin pagi gitu ya. Ya, emang benar ibu mau izinin pagi? Ya enggak lah. Itu kan isyarat untuk bilang gini, ya untuk bilang apa? Mama tuh nggak mau gitu, ngapain sih malam-malam gitu. Kalau anak ngerti kan bilang, mama nggak suka ya. Ya udah deh gitu. Ini seringkali dikasih tahu gitu malah iya makasih, miskomunikasi bermula dari ikatan hati yang buruk. Kayaknya kadang-kadang kalau seseorang itu seringkali miskomunikasi, hatinya nggak terkoneksi. Suami sama istri sering kali berantem karena hal sepele, karena nggak ada koneksi. Ya, bayangkan ketika Aisyah memimpin banting piring, Rasulullah memahami ini koneksinya lagi sambung, oh dia lagi cemburu nih, begitu. Ya. Inilah yang menarik. Yang ketiga, kita ambil pelajaran kisah ini, Ibrahim memerintahkan menceraikan Ismail. Menceraikan itu bukan urusan sepele ya, tapi urusan dahsyat. Tapi menariknya Ismail nggak berpikir gini, ini bapak maksudnya apa sih nyuruh cerai aja. Emang gampang pak cari bini, nggak begitu. Ini menunjukkan betapa Ismail tuh langsung percaya bapaknya nggak suka, ya udahlah cerai. Ya, ini kita pelajarinya bukan hukum cerai ya. Ini jangan menggiring kasus ini dengan, berarti kalau istri suka curcol di Facebook, ceraiin aja Ustaz. Ini bukan bab cerai yang kita bahas, ini bab birrul walidain. Anak yang begitu taat sampai dibilang, ya udah ayah nyuruh. Kalau zaman now nggak usah nyuruh anak cerai deh. Putus dari pacarnya aja, kalau dia udah pacaran ketahuan ke gap sama orang tuanya, itu bukan perkara mudah. Mama denger kamu udah pacaran, ya Allah. Kamu lihat itu di akun IG kamu berduaan. Mama gak suka putus. Ada anak malah membantah, mama gimana sih putus-putus aja. Yang lain udah punya pacar, aku doang yang jomblo. Memang enak jadi jomblo. ATM aja udah bersama, aku masih mandiri aja mas tiap hari. Gitu. Jadi anak-anak malah komplain berantem. Kalaupun dia pura-pura iya, dia backstreet di belakang. Jadi perkara masalah anak-anak yang susah banget diatur, perkara berkaitan dengan hati yang tidak terpaut. Maka poinnya ada di sini. Maka ortu harus fokus kepada ikatan hati, membuat anak jatuh cinta kepada kita. Sebagaimana orang kaidah cinta, cinta akan memaksa seseorang itu ya dari yang malas menjadi semangat, yang tadinya nggak bergairah, yang tadinya nggak mau jadi mau dan sebagainya. Yang kedua, hal yang kita dapatkan ketika ortu
fokus membuat anak jatuh cinta kepadanya, maka anak akan terbuka dalam banyak hal kepada dirinya. Di zaman digital ini, tantangan pengasuhan di zaman digital tuh kata Profesor Dr. Donald Hilton, pakar anti pornografi dari Amerika yang kami sempat belajar waktu diundang oleh Kemenkes di Jakarta. Beliau bilang tantangan pengasuhan di era digital itu cuma satu. Siapa yang bisa melakukan ini, dia orang tua yang sukses di zaman digital. Apa itu? Menjebol privasi anak. Anak-anak yang rentan menjadi anak-anak yang terbawa arus di luar dan kita tidak kuasa menolongnya adalah anak-anak yang punya kalimat ini dan waspada kalau anak punya kalimat ini. Apa yang dimaksud? That's my privacy. Ini rahasia aku, mah kepo banget sih mama, ngapain sih mama lihat handphone aku? Mama ngapain sih nanya-nanya mulu? Mau tahu aja, ini urusan anak muda tahu. Anak-anak yang terbiasa dengan mengkeep privasi dan kalimat yang biasa diucapkan kalau ditanya apa? Gak apa-apa. Kamu kok sedih banget sih mama lihat kayaknya udah 2 hari ini gak minus sekolah. Gak apa-apa. Cerita sama mama. Nggak apa-apa, oke, it's okay. Anak-anak yang seperti inilah yang justru jadi sasaran para predator dan juga para pengedar. Mengapa anak-anak tidak mau terbuka? Kenapa anak-anak cerita? Karena hilangnya rasa nyaman. Karena orang tidak akan mudah cerita kecuali sama orang yang dia percaya dan dia sukai. Makanya Al-Quran menceritakan bagaimana hubungan antara ortu dan anak yang menunjukkan betapa sang ortu dalam hal ini adalah ortu yang sukses mengikat hati. Diceritakan misalnya di dalam surat Yusuf ayat 4 bagaimana Yusuf mengalami sebuah mimpi yang menggelisahkan. Dan kita tahu mimpi adalah hal yang sangat privasi, hal yang privat. Maka buru-burulah Yusuf mengatakan kepada sang ayah pada saat dia mimpi bangun dicari ayahnya. Ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku tuh mimpi di malam hari melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud di hadapanku. Ini kira-kira maksudnya apa ya? Seorang anak mampu bercerita hal yang sangat privasi, diantaranya adalah mimpi yang dialami, dia ceritakan. Ini menunjukkan adanya bonding, adanya attachment, kelekatan. Makanya di antara hal-hal yang harus kita terima adalah cerita-cerita anak yang bisa jadi nggak semuanya isinya hal-hal yang baik. Terimalah dulu bahwa kita menjadi TPS bagi anak, tempat pembuangan sampah. Jangan langsung divonis. Bunda, tadi tuh ada cowok ganteng banget. Dia kirim puisi sama aku, Bun. Kayak dia jatuh cinta sama aku. Jangan langsung bilang, astagfirullahaladzim. Kamu nggak tahu ya, kamu udah remaja, mama harus sampaikan ayat ini. Mama kemarin harus mengkaji ayat ini bahaya. Wala taqrabuz zina. Wah, langsung keluar ayat-ayat itu. Nanti mama baca tafsirnya dari Ibnu Katsir dulu. Langsung anak, ya elah. Saat anak bercerita hal-hal yang menurut kita, kok ya kayak gini ceritain, terima dulu. Dia tidak sedang dalam hal ini kita anggap sebagai seorang yang pelaku kejahatan. Dia sedang mencoba menceritakan apa adanya. Terima aja dulu. Terima aja dulu. Paling kita responnya gini, mama coba, dia memang kirim puisi apa? Coba deh bunda lihat puisinya. Pangeran Diponegoro. Alah ini kan puisi perang nak. Ini bukan puisi cinta. Emang beda ya? Beda lah. Ini puisi perang. Kok puisi cinta nggak kayak gini. Kayak kemarin tuh papa ngirim puisi cinta ke mama. Mana aku lihat puisi cinta papa? Bun, sudah aku transfer 200 juta. Nah itu kan puisi cinta. Ya, singkat, padat, ngejelep di hati. Ya saya tahulah ibu-ibu puisi yang kayak gini kan puisi yang ibu rindukan itu ya. Dibandingkan engkau bagai bulan purnama di keningan malam gelap gulita akan kubawa kau kepada Kia. It's my dream not hers. Kan gitu ya. Ibu-ibu lebih memikir mimpinya apa? Puisi yang ibu harapkan adalah Dek, Say, Mah, Bun, sudah aku transfer ya 200 juta. Ini mah singkat dalam ngejelep. So sweet ya Allah itu. Seorang anak ketika dia sudah banyak cerita, maka kita
tugasnya 2 doang. Kalau cerita itu baik kita record, kalau cerita itu buruk kita tinggal luruskan, jangan langsung nasihatin. Dengerin dulu aja, tanya dulu emang menurut kamu tuh baik nggak? Hal ini makanya kadang-kadang kita dapat ilmu banyak justru dari anak. Ketika anak nanya yang maaf nih agak ekstrim ya Bun. Bunda, kondom apa sih? Jangan langsung tuduh dia. Apaan kamu ngomong kondom itu? Dari mana nih? Mukul nih. Dia sedang bertanya sesuatu yang dia bisa jadi terima dan dia sebenarnya ingin supaya mendapatkan klarifikasi di orang dipercaya. Kalau bukan bundanya atau bukan ayahnya, nanya sebarang orang lebih bahaya. Maaf nih, ini kasusnya nyata wallahi. Seorang anak di Depok usianya SD. Dulu waktu tren kasus robot gedek yang sodomi itu, dia kan sering ngeliat berita tuh. Penasaran. Akhirnya dia nanya sama ibunya, Bu, emang sodomi apa sih? Jaga mulutnya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Emang apa sih? Diam, gak usah nanya-nanya kayak gitu. Kamu boleh tahu dulu gitu. Anak itu kalau udah punya rasa ingin tahu, ya keponya muncul seperti air, nggak bisa dicegah, dia akan cari. Persis ketika dia penasaran, tuh ketemu tukang somai yang menurut dia baik. Bang, sodomi apa sih bang? Tahu apa zaman tukang somainya? Dan nih yang ngeri, abang nggak tahu teorinya tapi tahu prakteknya. Mau dicontohin, waliyazubillah. Makanya di antara hal yang memang akan kita terima di saat kita menjadi ortu yang dekat secara batin, banyak cerita-cerita aneh dan unik. Saya tuh suatu hari anak saya yang nomor 2 laki-laki yang biasa nongkrong di sawah, biasa main, rumah kami di pinggiran kota Jakarta, di daerah Bambu Apus Jakarta Timur, dekat taman kota, namanya Taman Bambu. Persis rumah saya itu lompat pagar langsung taman gitu ya, ada sungai ya. Jadi suatu hari waktu dia masih SD, saya ingat waktu itu kelas 1, dia biasa ngumpulin belalang, ular sawah, kalajengking gitu ya. Hobinya ini memang membuat teman-temannya ya anggap ini hebat lah gitu. Suatu hari dia pulang gitu. Pada saat pulang dia nanya begini, Abi, Umi sama Jupe cakepan siapa? Ustadz ditanya, ini pertanyaan jebakan banget. Saya kaget, coba ulangin lagi nak. Umi sama Jupe cakepan siapa? Afan ini nggak cerita tentang almarhumah yang kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya dengan masukkan ke dalam surga. Ini pertanyaan real anak saya. Saya mikir, wah ini something nih kalau saya marahin gitu. Terus saya nanya, emang kenapa abang nanya ini? Terus dia cerita, Ais, dia nyebut dirinya Faris. Ya, Ais kan main ke taman, main ke sawah, nangkep ular, masukin ke kandang. Terus kata temen Ais, Faris mah berani sama ular sama kalajengking, tapi sama setan pasti takut. Anak laki-laki digituin, nalurinya pasti bangkit kan. Dia bilang, mana setan? Akhirnya anak saya bilang, temannya bilang, aku punya film serem, kalau mau ayo tonton, berani nggak? Ayo. Jadi dia punya film yang di rumahnya itu waktu itu masih ada aktif CD, DVD itulah. Tahun berapa 2014 lah gitu. CD, DVD masih ada orang aktif gitu. Ayahku punya setel CD-nya dan ayah lagi di luar. Jadi aku bisa nyetelnya loh gitu. Akhirnya anak saya cerita. Jadi Ais diajak nonton nih. Emang judul filmnya apa? Arwah Goyang Karawang. Judulnya tuh saya ingat banget, astagfirullah, dalam hati itu. Terus kan ada yang namanya Jupe, dia kan pakai baju, dibuka tuh kancingnya. Saya kaget, spontan nanya, kamu lihat auratnya? Enggak, kan aku ingat kata Abi, aurat itu malu untuk dilihat dan diperlihatkan. Terus saya bilang, berarti kamu langsung keluar dari situ? Enggak, sampai selesai. Lah kok sampai selesai? Saya bilang. Ya kan aku penasaran, yang seremnya yang mana?
Jadi aku tunggu aja sampai selesai. Yang serem aku liatin, kalau yang nggak pantas nggak aku lihat. Saya jujur aja, awal-awal sama istri itu shock banget ya. Shock, waduh. Anak ustadz gitu ya. Tapi ini jadi bahan renungan saya. Saya pikir sama istri ya. Sampai istri bilang kita pindah aja lebih lah lingkungan ini ya, warganya gitulah. Karena kan kami tinggal di perkampungan yang warganya juga sebagian ngontrak rumahnya, kerjaannya juga sebagian ini. Tapi saya mikir kalau saya pindah, nanti anak-anak di sini makin rusak gimana. Akhirnya saya baru menyadari kesalahan saya itu. Saya bilang, kita ini salah, Mi. Karena kita fokus selama ini mendidik anak sendiri. Padahal mendidik anak sendiri bakal repot kalau nggak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Karena tetangga itu temannya anak kita. Kalau tetangga baik, kebaikannya nyiprat ke anak kita. Kalau tetangga buruk, buruknya nyiprat. Makanya setelah itulah saya bertekad, saya ingin mendidik anak satu kampung. Makanya saya bikin program Kampung Sahabat. Nanti lihat aja di IG ya, program kami membina satu kampung. Kami bikin dapur khusus tiap Sabtu, makan bareng satu kampung. Alhamdulillah ada donaturnya. Kami bikin taman baca, perpustakaan. Kami bikin camping setiap pekan. Jalan-jalan. Mobil saya jadikan mainan odong-odong ke anak-anak. Jadi kalau saya lewat dicegat mana kampung, abi gitu main. Musola kita berdayakan. Sekarang musola sudah diakuisisi sama anak-anak. Mulai dari yang azan, qomat, sampai imam tuh. Kalau nggak ada orang tua, anak-anak semuanya anak-anak yang pegang. Jadi akhirnya kami bisa membuat ekosistem yang kami jadikan sebagai sebuah role model pendidikan berbasis kampung. Jadi kampung, lingkungan justru harus memiliki kemampuan untuk membuat anak-anak itu saling support, bukan saling dijauhi. Nah itulah kesimpulannya saya bisa ide punya program ini justru karena anak saya yang banyak bercerita tentang hal-hal yang terjadi, yang dia rasakan selama dia di lingkungan tersebut. Jadi memang ini sesuatu yang kita dapatkan sebagai bentuk cara membangun imunitas diri. Maka inilah yang yang kedua harus kita miliki. Anak-anak itu jangan sampai punya jarak. Waspadalah kalau anak sudah mulai memprotek handphonenya. Kalau keluar kamar lemarinya dikunci, ya, karena khawatir dicari buku hariannya di lemarinya. Kalau keluar rumah kamarnya digembok, ya, pakai rantai kapal kalau perlu. Ada tulisan jika mendekat bom ledak, wah itu bahaya. Dia sedang memberi isyarat kepada kita sebagai orang tuanya. Mama, papa, urusan kita sebatas pemberi nafkah dan penerima nafkah aja ya. Urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman. Urusan aku mau tahu kondom itu apa, pacarku sudah ngajarin cara makainya. Waliyazubillah. Maka kita ingin supaya hubungan antara ortu dan anak itu membuat anak-anak itu tidak malu dan sungkan untuk bercerita apa-apa yang terjadi yang membuat kita bisa mengetahui hakikatnya. Layaknya kita seorang dokter, kita jadi tahu penyakitnya apa. Tapi kita nggak tahu penyakit apa, kita nggak mau, kita baik, soleh gitu. Tapi kita nggak tahu. Nah itulah yang terjadi. Yang mau nggak mau kita harus lihat sebagai sisi yang positif ya. Yang ketiga, dampak dari ortu yang kita anggap sebagai ortu yang mampu mengikat hati. Yang ketiga adalah mampu membuat anak itu menjadikan orang tua sebagai rujukan dalam banyak hal atau disebut referensi dalam banyak hal. Berdasarkan riset, ya, anak-anak itu nanti saat usia 15 tahun dia punya yang kita kenal sebagai click and crowd. Click adalah pertemanan dalam lingkup kecil, crowd pertemanan dalam lingkup besar. Anak-anak kita mau nggak mau akan punya pihak ketiga yang bukan lagi ayah dan ibunya. Dan referensi mereka terkait dengan click and crowd sangat dipengaruhi oleh referensi dari orang tuanya. Maaf,
Jika ayahnya itu misalnya sangat ngefans sama Ustadz Abdul Somad, maka referensi spiritual dia nanti ketika gede juga seperti itu. Dia nyarinya Ustadz Abdul Somad, ceramah-ceramahnya. Jika ayahnya misalnya senang banget misalnya ilmu politisinya siapa gitu, dia akan dijadikan itu referensi. Masalahnya adalah ketika anak-anak itu justru nggak dekat, maka dia selalu opposite. Ayahnya ini, dia opposite-nya. Ini sering terjadi. Ayah dan anak beroposisi karena sang anak merasa sudah tidak lagi butuh orang tua. Salah satu yang harus kita pahami, hubungan ortu dan anak itu nanti akan membuat anak ya dalam hal ini tidak mudah digoda saat dia berada di dunia luar. Di antara hal-hal yang kita khawatirkan itu adalah kalau anak-anak itu dapat pengaruh lingkungan, kan gitu ya. Ibu-ibu kan paling nanya, Ustadz gimana ya Ustadz? Udah kita didik di rumah supaya baik, supaya ini, tapi begitu di luar rumah dia kena pengaruh teman. Hakikatnya seorang anak yang dapat pengaruh buruk di lingkungannya, dia tidak mudah goyang jika dia punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, di mana dia akan menjadikan orang tuanya sebagai rujukan dalam pendapat. Contoh, misalnya maaf nih, temannya ngajak ngerokok. Sementara ayahnya mengatakan jangan rokok. Ya. Maka dia ketika tahu rokok dia bilang, sorry ya gue gak ngerokok. Sekali doang. Sorry enggak. Sekali doang boy, coba boy. Enggak. Sekali doang, apa ya lu? Enggak. Dasar lu bencong. Enggak, justru kata bapak gua bencong banyak ngerokok gitu. Jangan marah ya, ini kata bapak gua. Kata bapak gua. Itulah yang menjadi kekuatan anak-anak saat berada di lingkungan luar. Yang jadi masalah adalah anak-anak tuh nggak punya kata-kata ini ketika di luar. Sebaliknya malah kalau orang tuanya nasihatin dibantah. Bapaknya nasihatin, bapak so tahu kata temanku nggak begitu. Justru kata temen ya. Ibunya nasihatin, mama sotoy banget kata tukang bubur nggak begitu. Bayangkan mamanya dibandingkan sama tukang bubur. Mentang-mentang tukang bubur naik haji ya, mamanya baru naik angkot. Jadi kita ini kesel banget dibandingin gitu. Makanya kita pelajari di sini. Dan inilah dikisahkan di dalam surat Yusuf ayat 24. Salah satu yang Allah jadikan, kenapa ayah, dalam hal ini ayah ya, sayangnya ayah nggak hadir di sini ya. Kenapa ayah itu menjadi harus dekat sama anaknya? Di antaranya adalah ayah itu akan menjadi pagar saat anak berada di luar. Sementara ibu menjadi magnet agar anak betah di rumah. Itu dua fungsi ya. Ibu menjadi magnet agar anak nggak keluyuran sehingga anak betah di rumah. Ayah itu akan menjadi pagar saat anak harus keluar. Seperti menuntut ilmu ke Amerika. Dia akan ingat tuh kata ayahku. Allah ceritakan kisah Yusuf ketika dia terdampar di Mesir. Dan kita tahu Yusuf itu ayahnya ada di Palestina. Yusuf menjadi orang asing di Mesir. Di Mesir Yusuf digoda oleh seorang wanita yang tergila-gila kepadanya. Disebutkan di surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu menggoda terus-terusan Yusuf. Jadi wanita ini agresif. Yaitu Zulaikha wa hamma biha, dan Yusuf pun mau nggak mau nafsunya naik. Ini cerita ayat ini menceritakan sebagai laki-laki normal Yusuf pun nafsunya naik. Jadi ini memberi isyarat bahkan Nabi saja kalau digoda oleh wanita cantik nafsunya naik. Kok Nabi aja tergoda, apalagi Ustadz, ya, apalagi Mas Aris, ya, apalagi siapa lagi pengurus musola, ya, guru TPA. Jadi ini isyarat jangan main-main. Jangan main-main sama perempuan dengan kata-kata saya emang gak nafsu. Yusuf aja Nabi dagoda. Laula aro'a burhana rabbi. Sekiranya Allah tidak beri petunjuk kepada dirinya. Allah memberi petunjuk karena Yusuf seorang nabi sehingga dijaga dia dari perbuatan yang hina. Ya, kalau nabi dijaga, kalau kita enggak. Cara Allah menjaganya ini yang unik. Bagaimana cara Allah pada saat Yusuf dan Zulaikha hampir saja terlibat dalam asmara yang terlarang tadi, mereka kan berada dalam ruangan sepi dan dikunci ya, dan ruangan itu disebutkan dalam beberapa riwayat itu 7 lapis pintunya, 7 lapis, bukan 7 pintu tapi 7 lapis. Ya.
Dan kuncinya itu cuma dipegang oleh Zulekho dan suaminya. Ya, pokoknya ini benar-benar sangat ketat ya. Ya intinya FPI nggak bisa gerebek lah gitu. Nah itu terjadi gitu. Yusuf pun berpikirnya kalaupun syahwatnya mengajaknya kepada nafsu dia bisa saja. Tapi Allah beri petunjuk dan cara Allah beri petunjuk itu menarik. Syekh Amin Asinki dalam kitab Adwal Bayan menceritakan Allah memberi petunjuk dengan menghadirkan wajah ayahnya yaitu Yakub di dinding. Jadi wajah ayahnya yang saat itu ada di Palestina sementara Yusuf di Mesir tiba-tiba hadir. Imam Mujahid berkata, Ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Lihat, ayah gitu. Dan ayahnya disebutkan dalam riwayat lain bukan hanya sekadar dihadirkan tapi gemes gitu sambil menggigit jari jemarinya. Mathalallahu Yaqub adon ala usbu'aihi, nampak wajahnya Yakub ya menggigit jari jemarinya. Wa huwa yaqulu lahu, dan dia berkata, ya Yusuf attahumu bi amali sufah wa anta maktubun fil anbiya. Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh? Engkau ini nabi gitu. Jadi ayahnya nasihati dengan singkat, dengan cepat saat Yusuf bergolak syahwatnya. Dan Zulekho tentu tidak melihat adegan ini dan itu hanya Yusuf saja. Di ini ibarat bagaimana Yusuf terkoneksi dengan ayahnya yang saat itu jauh. Mendengar nasihat ayahnya yang langsung nampak wajahnya, perlu kita pahami dulu nggak ada teknologi video call kan, WA nggak ada, tapi ini hadir. Yusuf langsung tersadarkan dan dia tinggalkan tempat maksiat ini. Disinilah dahsyatnya. Sosok ayah, ibu garis bawahi, saya harus ngomong nih ayah. Ya, jadi biar sampai ke suami. Ayah itu pagar bagi anaknya saat berada di luar dengan nasihat yang menghujam. Syaratnya ayah yang dirindukan. Kalau ayahnya nyebelin, enggak. Yang ada adalah bodoh. Bapak gua ngomong A, gua ngomong B. Ya, justru ayah dirindukan. Kata papa, dahsyat. Kata papaku, dahsyat. Saya punya teman guru TPA. Ini ceritanya sederhana tapi lucu menurut saya. Dia bilang gitu, saya tuh ngajarin ke anak-anak sama mau praktek sholat. Anak-anakku, teman-teman semua, yuk kita mau praktek sholat zuhur. Ikutin semua ke Ustadz ya. Usoli, ya kita baca niatnya dulu. Usoli, fardan, zuhur. Tiba-tiba satu anak cerita. Ustadz, kata abiku niat itu nggak usah dilafalkan, dalam hati aja. Abiku kan Muhammadiyah. Ya, ustadznya untung nggak bilang, mamun nggak gitu. Masya Allah, menunjukkan anak lebih trust sama bapak dan itu wajar. Di zaman sekarang, di saat anak-anak itu gampang banget pengaruh dari luar, ya tergila-gila sama K-pop, tergila-gila sama banyak artis, jawabannya satu, ayah yang tidak mampu memikat hati. Karena pagar anak saat di luar itu ayah. Sehingga kalau anak sudah kenyang sama ayahnya, itu luar biasa. Makanya di buku Fatherman, yang seri 1 ini, kan sekarang udah mau terbit seri 3 ya. Fatherman 1 dikasih tahu, menjadi ayah itu nggak cukup jadi ayah yang baik di zaman now. Yang baik itu kurang. Karena di zaman now, ayah yang baik itu harus dibarengi dengan ayah yang asyik. Baik plus asyik is perfect bagi anak zaman now. Kalau baik doang nggak asik, enggak ah. Ayah harus belajar skill, membuat anak-anaknya tahu dia baik tapi juga asik. Betah ngobrol berlama-lama. Ini fokusnya kenapa harus ayah? Karena ayahlah pagar. Kalau misalnya ibu bisa, tapi ayah lebih kokoh laksana semen hosim ya. Kalau ibu mungkin ya, kok jadi endorse merek ya, nggak usah lah. Intinya ayah lebih kokoh karena nilai ayah lebih menghujam. Waktu yang membatasi ya, ini baru seri kedua. Nanti lain waktu seri 3, 4 sampai 12 seri. Mudah-mudahan sabar. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana ini? Oke. Nah. Oke, silakan. Ya. MC. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallah khair Ustadz Bendri untuk materi yang disampaikan. Masya Allah, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan dapat senantiasa menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kami di episode berikutnya ya. Kita langsung tanya jawab saja karena waktunya kurang lebih 15 menit ya Ustadz. Untuk tanya jawab, tadi sepertinya sudah ada yang raise hand. Ibu siapa ya tadi yang raise hand? Maaf, bisa di-unmute, Bu? Atau kalau belum ada, atau mungkin sudah left, saya bacakan saja. Ada pertanyaan dari chat. Maaf ini. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, apakah sikap suami istri harus sefrekuensi atau tidak? Misal jika ayah sedang bersikap tegas terhadap anak, apakah sebagai ibu juga harus bersikap sama dengan ayah atau sebaliknya? Baik, jazakallah khair ya bagi penanya. Dalam Al-Quran diisyaratkan surat Al-Furqan 74, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan doa yang sejatinya menunjukkan tahapan kita sebelum meminta anak itu jadi qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat, ya Allah karuniakanlah kepada kami dari pasangan kami dan keturunan kami yang menunjukkan mata. Berarti pasangan dulu. Pasangan disebut dalam ayat ini pakai kata azwaj, jamaknya dari kata azauj. Zauj itu mufradnya, jamaknya azwaj. Dalam Quran, ya ini pembahasannya mungkin nggak bisa saya ulas lebih panjang lagi karena pembahasan ini lumayan dalam kalau kita teliti. Tapi Quran memuat pasangan yang tidak seirama, tidak sefrekuensi itu bahasanya imro'ah. Imro'ati Nuh, itu Nuh sama istrinya. Imro'ati Lut, Imro'ati Fir'aun, itu imro'ah. Pasangan yang punya problem itu imro'ah. Pasangan yang sefrekuensi, yang harmonis itu azwaj. Makanya Nabi dan istrinya, ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada azwajmu. Nabi Adam dengan istrinya, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, zauj. Adam dan zaujnya istrinya. Atau penghuni surga pun kata Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Jadi memang kita pahami bahwa istilah dalam Quran ini memberi syarat kalian tuh harus sefrekuensi. Frekuensi itu bukan berarti sama sikap, tapi minimal mendukung tanpa beroposisi. Contoh kalau bapaknya tegas, kita mungkin meredakan tanpa harus membantah. Meredakan gitu, ya. Tuh papa ini ya, bukan berarti ikut-ikutan ngomel juga, enggak. Karena kalau misalnya gas, tapi kita oposisi, ngerem langsung, pasti langsung terjadi yang nama kecelakaan. Tugas kita adalah mencegah supaya tensinya papa ini turun. Tapi tegas kan dalam Islam tuh sah. Yang nggak boleh itu kasar. Tegas boleh, karena tegas itu nggak harus marah-marah. Tegas itu aturan ditegakkan. Dan kalau kita nggak setuju, jangan di depan anak. Kita selesaikannya fil madoji, di dalam ranjang alias di kamar. Kita bilang, Pak, kalau menurut aku tadi itu terlalu berlebihan deh. Maaf ya Pak. Karena anak juga punya hak. Papa kok ujung-ujung langsung marah-marah, bla bla bla. Nah, saat suami sudah mulai menerima, maka jangan kita membantahnya di depan anak. Tadi papa salah tuh, bukan. Biarkan papa yang meralat. Jadi ingat, yang bikin aturan dia meralat. Jangan gini, papahnya yang tegas, mamanya meralat. Nggak boleh. Mama juga nggak suka. Nanti anak tuh terlatih untuk jadi oportunis. Yang menyenangkan saja. Papa galak. Akhirnya prinsipnya good guy, bad guy. Nggak boleh. Yang benar gitu, kalau kita udah kasih masukan, akhirnya papa bilang, oke, tadi tuh papa bikin aturan, kalian nggak boleh main game sama sekali, dan papa pikir papa terlalu berlebihan. Kalian boleh, tapi syaratnya, jadi biarkan papa yang memperbaiki. Jangan kita yang ujung-ujungnya bilang, setelah tadi mama kasih nasihat kepada papa ya dalam ruangan, papa akhirnya bertobat dan istighfar, nangis di dalam pelukan mama.
dan dia tunduk terhadap keputusan mama. Hahaha, nggak boleh. Tuh, mama jadi penguasa di sini nggak boleh. Mama nggak bilang gitu. Mama cukup bilang, makasih ya Pak. Ayo bilang apa sama Papa? Makasih ya Pak gitu. Jangan mama yang mengesankan bahwa mama itu opposite terhadap ayah. Wallahualam. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Umu Edi. Assalamualaikum Ustadz, dalam memilih pendidikan untuk anak, apakah bijak bila orang tua agak memaksa anak untuk bersekolah di pondok? Sukron, atau di boarding mungkin ya. Santri itu ada dua. Ada santri ideologis, ada santri tragis. Santri ideologis itu kalau ditanya, kamu masuk pesantren untuk apa nak? Aku akan menjadi seorang ulama, ahli Quran, ahli hadis, dan kelak aku akan memimpin Masjidil Haram. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Santri ideologis. Kok santri tragis, kamu masuk pesantren kenapa? Nggak tahu, disuruh mama. Daripada nggak dikasih makan, ya udahlah. Akhirnya teman-temannya, aku juga dipaksa, aku juga. Akhirnya santri tragis berkoalisi. Inilah biang kerok sebagian besar santri di pesantren. Dan saya salah satu yang nanganin. Saya ini adalah konsultan santri-santri tragis dari Bapak Ibu yang suka maksa. Jadi pahami bukan maksa. Yang benar itu mengarahkan tapi buat anak memahami. Sebab kasus Nikita Mirzani jangan terulang. Saya ngomongnya belak-belakan ya. Itu satu contoh. Dulu gini-gini gue pesantren loh. Gini-gini gue pesantren. Gini-gininya itu yang bikin kita kesel. Lalu gini-gininya lu. Tapi setelah itu aduh ngeselin banget. Nah kenapa? Karena dia menolak sesuatu yang selama ini dipaksa. Itu yang disebut dan surah Ali Imran 159. Walau kunta fazon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras lagi kasar padamu, niscaya mereka kabur. Saat ini dia. Makanya bedakan nih ayah bunda nih, saya kasih rumusnya ya. Bedakan antara wasilah dengan tujuan. Sekarang saya tanya, pesantren itu tujuan apa wasilah? Kita sepakat, dia wasilah, sarana. Tujuan apa? Mendidik anak jadi soleh, soleha, penghafal Al-Quran kan gitu ya. Itu tujuannya. Maka kalau memaksa, paksakan tujuan. Jangan paksakan sarana. Oke, saya kasih ilustrasinya. Dari BSD ke Bogor. Tujuannya ke Bogor. Apa yang bisa Ibu pakai dari BSD ke Bogor? 1, naik mobil pribadi. 2, naik angkot kalau ada. 3, naik motor. 4, naik kereta. Apalagi Bu? 5, naik odong-odong. 5, jalan kaki. 6, ngesot. Misalnya 7 ngesot. Bisa aja kan semuanya. Jangan bilang gini, pokoknya naik angkot. Pokoknya naik angkot. Yang benar bilang ini, nah, mama pengen kita ke Bogor. Kita pengen Bogor. Kalau kita naik kendaraan pribadi, keuntungannya begini. Ini keuntungannya. Lebih enak, lebih nyaman, sebagainya. Mau nggak? Gitu jelasinnya. Makanya kalau anak dipondokin tapi nggak tahu tujuannya, jadilah santri tragis. Sedikit memaksa boleh kalau kita lihat. Dan kedua, pahami dulu usianya. Anak belum usianya dipisah dari ibunya, malah kita pisahin, zolim. Dalam hadis riwayat Al-Hakim Mustadrak, Rasulullah bersabda, nah Rasulullah SAW ayufariqu bainal ummi wa waladihi. Rasulullah melarang seseorang memisahkan ibu dan anaknya, sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ila mata, sampai kapan seorang ibu dan anaknya terpisah? Kata Rasulullah, sampai laki-laki menjelang mimpi basah dan perempuan menstruasi. Makanya kalau mau pesantrenin anak pun jangan lagi usia sebelum balik. Zolim. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Ya, tapi kan demi ini ya silakan aja kalau mau maksain. Saya kan nyampein aja kata hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita beri kesempatan untuk yang raise hand, Ibu Yuniarti. Silakan Bu, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Tadi saya mau menambahkan dan mau bertanya, Pak Ustadz. Jadi misalnya nih keponakan saya tuh sekolahnya masuknya pesantren memang sesudah SD, tetapi
Qadarullah dia punya ibu tiri, Pak Ustadz. Jadi selama di rumahnya saya bertanya waktu ke rumahnya, kenapa kamu nggak makan? Kan nggak ada makanan karena ibu nggak masak, Pak Ustadz. Ternyata gitu. Jadi selama tinggal ibunya kerja, jadi dia tuh makan di tetangga gitu, Pak Ustadz. Itu makanya kita berkomitmen ingin memasukkan ke pesantren. Jadi tujuan kami bukan untuk pelarian, bukan. Tadinya kok ini nggak diurus, daripada kita bertujuan daripada nggak diurus, ya udah deh kita masukin ke pesantren gitu supaya dia pintar mengaji dan menghafal Quran. Ya alhamdulillah ponakan saya jadi penghafal Quran, Ustaz. Gitu. Itu kita bertujuannya bukan untuk pelarian gitu, Pak Ustaz. Itu gimana, Pak Ustaz, kalau menemukan seperti itu? Iya. Apapun tujuannya bagus selagi kita memahami efeknya. Satu, kita harus memahami manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur akal, kedua unsur fisik, ketiga adalah emosi. Kalau kita pahami dari sisi akal, dia dapat di pesantren. Dari sisi yang namanya fisik dapat. Pertanyaannya dapat enggak yang terkait dengan kebutuhan perasaan. Yang pertama. Yang kedua, dengan memisahkan dia dan terkutip dari orang tuanya walaupun mungkin ibu tirinya, apakah menyelesaikan masalah atau malah menimbulkan masalah baru. Misalnya, apakah dia memahami bahwa ini dia makin membenci ibunya. Padahal ini harusnya salah satu tugas kita al-muslih. Muslih itu menjembatani apa yang patah yang kita benerin. Contoh gini, misalnya ini ada anak sama ibu bermasalah. Jangan kita solusinya anak dikeluarin sampai akhirnya dia memendam itu. Emang mama gue kurang ajar gitu. Kalau saya bereskan dulu di awal. Misalnya berikan hak daripada orang tua yang selama ini amanahinya. Sanggup enggak atau apa. Kalau dia enggak sanggup, kita berikan kata-kata yang membuat dia tahu bahwa ini tanggung jawabnya. Mungkin dia memang enggak sanggup atau mungkin karena dia mungkin memang nggak sayang. Kalau itu memang dia nggak sayang, ya itu nggak mau gimana lagi. Tapi yang paling penting anak itu harus diajarkan supaya tidak membenci. Dalam hal ini adalah orang tuanya, ya, terutama ibu tirinya juga. Pasti kalau ibu tiri berarti adalah istri dari ayahnya. Nah, kalau istri dari ayah berarti kan tetap harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Nah, kalau memang seperti itu, kita menolong pun juga memasukkan ke pesantren, silakan, bagus. Tapi kita harus tahu bahwa dia bukan sekedar butuh yang namanya kebutuhan akal, ya. Yang dia butuhkan bisa jadi kebutuhan psikis. Misalnya kalau orang tuanya, ayahnya dan ibunya yang tiri itu nggak memenuhi, kitanya aja. Tanya kabarnya, ajar jalan-jalan. Karena betapa banyak yang saya dapatkan, tapi saya nggak ingin mengeneralisir, ya. Anak yang hafal Quran, akhirnya dia tidak sehat emosinya. Begitu nikah, emosional. Nggak tahu cara bersikap sama istri. Akhirnya ya istrinya melakukan kesalahan, dia emosional, dibentak, ada yang gampar. Dan itu pernah saya tanganin kasusnya. Kok bisa? Satu, ketika dari kecil anak tidak dapat yang namanya kebutuhan batinnya, apa yang disebut namanya sentuhan, pelukan, maka dia akan tumbuh jadi pribadi yang asosial, yang disebut skin hunger. Skin hunger adalah sindrom yang dialami sebagian orang ketika dewasa akibat jarang dipeluk dan disentuh dari orang yang wajib memberikannya. Akhirnya dia mengalami skin hunger. Skin hunger itu yang kita khawatirkan memberikan pengaruh kepada psikisnya. Cirinya skin hunger apa? Ya, kata para ahli sifatnya itu juniper, ya, julid, nyinyir, baper. Nah, orang-orang kayak gitu biasanya skin hunger, ya. Maka saya pikir ya saya nggak bisa mengatakan bahwa itu salah karena saya nggak tahu kondisi dari anak-anak tadi. Tapi bismillah, saya yakin niat dari penanya tadi Ibu Yuni baik, sudah mampu, tinggal menambal aja. Sudah saya berikan tadi kebutuhan dasar dia dari sisi akal, berarti kebutuhan psikisnya apa nih? Karena dia harus mendapatkan kebutuhan psikis itu aja sih. Tinggal kalau itu dia dipenuhi, perhatian dia dapat, insya Allah dia tumbuh menjadi orang yang seimbang lahir dan batin, dan kita berdoa untuk itu insya Allah buat Ananda. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang di chat. Ini Ustadz ada dari Ibu Desi. Bagaimana cara agar anak tidak gampang terpengaruh dengan teman-temannya karena membatasi pertemanan anak sangat tidak mungkin. Ya, satu, kuatkanlah hubungan kita dan jadikanlah dialog-dialog kita dialog yang mengesankan. Yang memastikan bahwa anak itu punya kecenderungan untuk bercerita. Yang dijaga adalah bagaimana anak-anak itu punya yang kita kenal tadi, rujukan, namanya orang tua. Yang kedua, dia punya keinginan bercerita. Salah satu yang kita biasain adalah momen sebelum tidur. Momen sebelum tidur itu khusus anak di bawah 10 tahun tuh momen berbagi kisah. Dimulailah dari orang tua yang berbagi cerita. Jadi gini, jangan banyak nanya ke anak, karena kalau anak kecil ditanya seneng dia. Kalau anak di bawah 10 tahun tuh banyak bertanya, itu boleh. Dia akan cerita, hari ini gimana Dek? Dia akan cerita. Kenapa? Momen ini membuat anak nanti mau dia cerita sehingga kita tahu apa yang terjadi. Kalau misalnya dirasa ada yang kurang, kita akan luruskan kalau baik, baru kita record. Tapi kalau anak di atas 10 tahun, kadang pertanyaan yang terlalu sering annoying, mengganggu banget. Terus gimana supaya dia nggak merasa terganggu, supaya dia mau tetap berbagi? Bukan lagi bertanya, tapi berbagi cerita. Mulailah dari teknik self-disclosure. Mulailah dari teknik bercerita sendiri. Misalnya gini, dulu tuh waktu mama seumuran kamu, mama inget banget waktu mama SMP tuh, mama pernah ngefans sama grup New Kids on the Block. Wah, waktu tuh awal-awal kisah-kisah kita nggak ada masalah kita ceritain. Nanti anak kan cerita, mah aku juga sebenarnya ini loh mah gitu. Jadi ada sharing. Jadi sharing-sharing tentang pengalaman masa kecil itu pengalaman yang disukai oleh anak, dan itulah cara kita untuk menginstall nilai. Nilai akan kuat kalau dia dekat. Jadi dia akan punya pegangan saat berada di luar. Dan bersyukurlah kalau anak sudah sering bertanya pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang, menunjukkan kita orang yang trust, layak dipercaya. Wallahualam bishawab. Oke, baik. Berikutnya dari Mbak Nelly. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana kriteria orang tua yang asik, karena ada tipe-tipe orang yang kaku untuk menjadi orang tua yang asik gitu. Iya. Di buku Fatherman kalau ayah tuh minimal 3, ibu pun juga 3. Kalau bapak tuh 3 ya. 1 bermain. Bermain itu sebenarnya nggak mesti yang kita bilang itu bermain. Bagi anak tuh namanya engage, terlibat fisiknya. Membiarkan anak main di gantungan. Kaku sih nggak apa-apa, tapi ayah mau ngangkat atau ayah berlari. Dan bagi anak sebenarnya sentuhan fisik itu penting. Rasulullah misalnya selalu menjadikan saat bersama dengan anak tuh ngajak bermain. Dalam hadis riwayat Ahmad misalnya, ketika bertemu dengan Bani Abbas, ya, yaitu anak-anak dari pamannya Abbas bin Abi Muthalib, Rasulullah mengatakan, ya, man sabaqu ilayya falahu kadza wa kadza. Ayo, siapa yang bisa mendahului aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Siap. Rasul lari. Dikejar sama anak ini, ya Rasul sengaja memelankan. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan membuat mereka bahagia. Maka indikator asik itu adalah adanya senyum dan tawa. Maka main itu bukan untuk menang, tapi untuk kebersamaan. Jadi jangan bapaknya serius banget, ya siapa yang bisa megang pundak papa dapat hadiah ini dan ini. Ya, papanya kabur kayak mantan copet, ya. Atau kayak jangan kayak copet lah, kayak lalu Zohri lah. Anak kesel, ya mau apa-apa ya kalah jangan. Anak itu senang kalau dalam permainan itu ada body contact, ada senyuman, kelitikan, silakan. Yang kedua, berkisah. Berkisah bukan kisah Bapak harus ikut ya kajian siro, harus baca kisah siro jadi pendongeng, enggak. Semua kisah itu boleh dan wajib akan ceritakan, tapi ada satu kisah yang membuat kita menjadi istimewa karena tidak ada satupun bisa menceritakan. Ustadz manapun nggak bisa, yaitu kisah masa kecil kita. Makanya sebagaimana kata Anas bin Malik,
Rasulullah SAW itu kalau berdiskusi dengan kami selalu menceritakan masa-masa kecilnya saat bersama dengan kami. Jadi masa-masa kecil itu ceritain, ayah itu jangan sungkan. Ya kalau pengen jadi ayah yang asik gitu. Mulai dari ayah dulu pernah mungkin di kampung, kalau pernah di kampung, kalau ayah dulu punya mamah bagaimana, ceritain aja. Ya. Yang ketiga, menjelajah. Ayah dan mani semuanya berjelajah. Itu yang penting harus kita ucap, yaitu menjelajah itu, yaitu ayah belajar mengajak anak untuk keluar dari area yang selama ini. Ayah ngajak anak berpetualang, ya. Anak-anak senang menjelajah. Sebagaimana kita tahu, kenapa anak senang Dora? Karena Dora explorer, ya, menjelajah. Ya. Kalau Dora nggak explorer, mungkin anak langsung matiin TV-nya. Coba aja Dora sama aku gitu. Tahukah kamu tentang hutan? Aku juga nggak tahu. Saya udah. Nah, ya kalau nggak tahu ngapain lu bikin tayangan ini gitu. Makanya Dora bikin. Ya kalau Dora coba Dora bilangnya, kalian tahu tentang hutan? Enggak, aku juga nggak tahu. Yuk kita tutup tayangan kita. Assalamualaikum. Enggak ada. Dora memberikan kepuasan. Yo, ini apa? Ini hutan. Apa hutan gitu. Jadi harus dieksplorasi. Kak ayah tuh harus pagi-pagi jalan aja keliling kampung, keliling komplek. Ya, saya pas masa pandemi nggak bisa kemana-mana kan. Ya beda, mungkin sekarang udah lebih longgar, dulu mah keliling rumah aja. Yuk, jadi anak-anak tahu, bisa lewat sini ya Bi? Iya dong. Lewat sini ya Bi? Iya nih. Kalau kamu lewat sini kira-kira terus mana? Kalau abangnya tuh karena anak kampung dia bilang, aku tahu ya pasti ke sini-sini gitu. Abang jangan bilang Bang. Coba kira-kira, jadi kita bikin tebak-tebakan misalnya. Kira-kira berapa langkah dari sini nih? Oke, berhenti dulu. Nih, saya selalu melakukan itu, berhenti. Lihat pohon itu nggak, rambutan itu. Kira-kira dari sini ke pohon itu berapa langkah? Yang paling mendekati akurat tapi kasih hadiah. 25. Ingat langkahnya langkah biasa ya, jangan dibuat-buat. Oke. Cuma enggak gitu. Ternyata yang paling dekat itu, yang paling itu dapat hadiah. Seperti itu. Lakukan seperti itu. Itu buat ayahnya. Ya, wallahualam bishawab. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang sama dari Ibu Na dan Ibu Ika. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waktu itu saya pernah kajian bersama anak laki-laki usia 12 tahun. Lalu ada kata-kata tentang zina. Anak saya pun bertanya, apa itu zina? Kok Ustadz melarang? Saya bingung menjelaskannya. Mohon bantuannya untuk jawaban kepada anak, menjelaskan kepada anak usia 7-10 tahun. Ya. Satu, respon kita terhadap pertanyaan anak harus respon yang menunjukkan itu bukan hal yang dituduhkan soal anak salah. Itu yang jadi sampai membuat anak trauma. Yang kedua adalah kita eksplorasi dulu pertanyaan anak. Wa ma al-qari'ah mal-qari'ah itu kata Allah. Allah itu ketika hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kamu tahu nggak apa hari kiamat? Maka kalau anak nanya balik, menurut kamu gimana? Karena bisa jadi anak sudah punya pemahaman sendiri loh. Mah, apa sih zina mah? Menurut kamu sendiri gimana? Itu zina misalnya yang film-film yang temen Hercules itu bukan zina, itu sina. Itu ya, misalnya dia tahu kan gitu ya. Oh iya, terus apa mah? Nah, itu doang kamu tahu ya. Barulah yang ketiga, zina itu bersentuhan fisik tanpa pernikahan. Itu selesai. Ya, misalnya bersentuhan fisik, bahkan sudah bisa melihat aurat yang lain ditutup tanpa pernikahan. Kata kuncinya nikah. Kalau kamu ingin menyentuh lawan jenis kamu, kalau kamu ingin melihat aurat lawan jenis kamu, nikahi dia. Itu saja. Wallahu a'lam. Oke, baik. Mbak Siva, ada yang raise hand, silakan Mbak Siva. Monggo di-unmute. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Ustadz, terus tadi melanjutkan yang Ustadz bilang kalau ayah itu harus bisa jadi ini ya yang nomor satu untuk cara mendidik anak. Tapi bagaimana jika ayahnya itu benar-benar kaku dan tidak mau belajar untuk mengikuti gaya anak sekarang atau bagaimana gitu loh Ustadz? Dia terlalu seperti
zaman dulu lah Ustadz, yang orang tua tuh harus dihormatin, yang harus benar-benar ya kayak kakek-kakek gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Ya, problemnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gatung. Mungkin bukan tidak mau. Sebagian besar ortu itu dua yang membuat dia menolak atau nggak mau. Satu, dia tidak tahu. Dua, dia tidak mampu. Karena tidak tahu, tidak mampu, dia berlindung di kebalik kata tidak mau. Cuma dia karena nggak tahu aja. Saya banyak orang tua yang awalnya bilang, Mbak, suami saya itu nggak mau. Tapi begitu ngikut kajian saya, banyak yang bertanya, Ustadz, saya baru tahu nih Ustadz gitu. Karena kita nggak memfasilitasi dia untuk ngaji. Ingat, fasilitasi dia untuk dapat ilmunya dulu. Fasilitasi dia dapat ilmunya. Jangan diceramahin. Jangan gara-gara ini ibu semangat kemudian langsung bilang, Mas dengerin ya, kata Ustadz Benri, kamu tuh bla bla. Langsung ibu, Ustadz mana tuh? Ustadz mana? Gue cari Ustadz, gue ya aku giginya goblok tuh. Songong banget tuh Ustadz. Nggak begitu caranya. Kalau ibu ingin membuat suami mau ikut kajian saya, ibu bisa download buku e-book baca di Fatherman 2 gratis, yaitu di www.fatherman.id. Itu ada tips bagaimana komunikasi sama suami. Intinya suami itu kalau kita mau ajak ke pengajian, bahasanya bahasa jembatan, bukan bahasa benteng. Komunikasinya komunikasi jembatan. Kalau komunikasi benteng gini, kamu tuh ya harusnya kamu itu bridge castle. Benteng, dia akan diserang, dia akan nyerang balik. Kamu kayak nggak tahu ya gitu. Yang benar tuh jembatan. Aku tuh sebagai loh Mas. Nah, bahasa komunikasi jembatan tuh pakai kata-kata I message. Kalau tadi you message. Itu ada di staff kami tuh ngirim tuh. Fatherman 2. Tuh silakan diunduh gratis ya, share. Nanti juga pekan depan ada mendidik laki-laki gratis juga webinar. Nanti kasih informasinya. Kuota terbatas ya, sama saya Ayah Irwan sama Kang Dewa Eka. Ya, judulnya Sudahkah Laki-laki Anakmu ya, sudahkah laki-laki anak kita, mendidik anak laki-laki dalam Islam ya. Hari apa tuh ya, Selasa. Webinar gratis juga, nanti minta di share sama admin. Nah, kalau kita lihat ada tekniknya, jadi pahami dulu bagaimana supaya dia mau ngikut. Intinya ibu tuh ajak supaya mau aja. Ibu tuh jadi marketing pengajian. Coba deh belajar cara gimana ibu marketing. Anggaplah pengajian ini adalah kayak jualan. Target ibu gimana cara dia mau beli. Ada nggak orang mau beli produk dipaksa-paksa? Beli nggak? Beli gue tabok nih. Nggak ada. Pelajari tekniknya. Minimal dia tuh tertarik. Salah satu caranya jadi duta pengajian. Kalau ibu habis ikut pengajian ini, buktikan semakin ngaji, semakin soleha, semakin membuat suami merasa bermanfaat. Yang sebaliknya, semakin ngaji, semakin songong. Setiap dipanggil, Ma, apa sih nyuruh-nyuruh mulu? Ya, soal nggak pernah ngerti kamu tuh makanya belajar kajian parenting tuh. Ya, udah ngajak ribut. Yang benar panggil siap. Yang dia nanya, apa sayang, apa yang butuhkan? Kan dia nanya, Kak tuh mamamu tuh Masya Allah ya sekarang tuh berubah banget. Lebih baik apa lebih buruk Mas? Ya pastinya lebih baik lah. Efek pengajian Mas, Alhamdulillah diajarin sama ustadznya. Ngaji di mana sih? Itu di PTA ada, Savana diajarin. Tiap hari apa? Misalnya ya tiap Selasa. Aku mau dong saya sekali. Mau dia. Jadi itu. Jadi karena dia tidak tahu. Yang kedua karena dia tidak mampu. Gak mudah loh untuk mengubah wajah yang kaku itu. Tapi gak mampu itu makanya dia butuh yang namanya dibantu, di training. Orang rokok, dia itu bukan karena dia nggak ada, dia tahu rokok itu sebenarnya bahaya, tapi nggak mampu. Habis gimana ya kalau ini orang kecanduan pornografi, dia tahu pornografi rusak tapi nggak mampu. Yang nggak mampu inilah mengapa kita bimbing saja tuh bisa kok Pak. Saya ingat Ustazah almarhumah Ustazah Yoyo Yusroh ketika dalam tanda kutip menjebak suaminya untuk berkisah gitu ya, di mana pas hari apa saya lupa hari apa gitu, pokoknya momen anak-anaknya itu Ustaz Yusuf mendadani suaminya, apa sih maksudnya, udah ikut aja ya, sampai akhirnya ibu bapaknya ini nggak tahu
Terus si ibu maju ke luar kamar bilang, hari ini ada pertunjukan spesial. Umi nggak ngundang orang artis ternama, tapi ini lebih hebat daripada artis. Dia akan menceritakan kalian. Yang bapak di dalam langsung bilang, ya Allah, disuruh cerita itu. Ya kita panggilkan 1, 2, 3. Kata saya, awalnya suaminya keluar, tapi ingat, satu yang harus kita pahami adalah anak itu nggak butuh ayah yang sempurna. Anak butuh ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kadang-kadang kita harus pahami, ayah yang tiba-tiba ngelucu tapi garing itu nanti membuat anak, oke, lucu garing jayus tapi dia seneng, kata ayahnya ada perubahan. Jadi yang paling penting ajak dia supaya mau ikut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Satu lagi Ustadz, pertanyaannya boleh? Ya, oke, silakan. Oke, bagaimana ini dari Bu Kiki Kinski? Bagaimana mengatasi anak yang emosional, mudah marah dan tidak sabaran? Satu hal yang harus kita pahami, anak yang mudah marah, emosional tidak sabaran, anak yang mengalami kebutuhan emosi yang tidak cukup. Apa yang disebut defisit emosional, account emotional bank-nya itu mengalami defisit. Maka memang mengembalikan kembali poin yang kita pahami dulu bahwa anak-anak yang emosional nggak sabaran, periksa satu masa hamilnya pada saat dalam kandungan dan menyusui, ibunya dalam kondisi stres atau kondisi yang menyenangkan. Karena riset menyebutkan anak-anak yang emosional, swing, gampang marah itu dipengaruhi di masa hamil. Jadi kalau ibu menyadari, ya Ustadz waktu saya hamil tuh berantem sama suami ya, saya tuh berantem sama ipar, berantem atau di kantor, itu mempengaruhi. Nah, berarti kita harus tahu bahwa dia sejatinya tidak mendapatkan ketenangan di masa-masa kecilnya, tidak mendapat kenyamanan. Yang kedua, anak yang mudah marah dan emosi ini ya bisa jadi dia tidak terlatih mengungkapkan kata-kata yang disebut minimnya kosakata dan kosarasa. Emosi itu harus dialirkan kayak air. Cuman dia nggak tahu cara ngalirnya. Salah satunya, nggak pernah dibacain buku. Isi kepalanya itu kalau marah taunya nggak tahu kata-kata yang dia serap, cuman maaf ya, kalimat kebun binatang, ya anjing, babi, sebagainya. Dia nggak tahu kata-kata lain. Maka perbaikilah yang kedua, literasi. Emosinya diperbaiki, literasinya diperbaiki. Nah, tinggal nanti kita lihat sejauh mana emosinya ini, apakah juga dipengaruhi faktor dari luar, trauma yang pernah diperolehnya, itu juga harus dianalisis ya. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktunya sudah 1 jam 30 menit, insya Allah sebelum kita akhiri kajian ini, izin Ustadz bisa menutup dengan doa bersama dahulu. Baik, Ibu melakukan Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamin bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala adik wa wadika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, na'udzubika bi ni'matika alaina wa na'udzu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Bendri. Semoga selalu diberikan kesehatan. Untuk berikutnya bisa berkenan hadir kembali di pengajian kita berikutnya. Baik, jazakumullah khair untuk seluruh Bapak, Ibu, Sayyidah, dan Ustadz yang sudah hadir hari ini. Saya mewakili dari PTA Si Keagamaan Savana Islamic School Secondary. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Marilah kita bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik Bunda sekalian, saya izin langsung end meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz.